Nah, kalau gini, Mbak Mona ya, tentang Pak Prabowo, Nggih. 17 Oktober juga kan? Ya. Gimana analisa Mbak Mona dari tanggal lahirnya gitu, Iya. sosok Prabowo, akankah kemudian visi besarnya itu bisa diterjemahkan Nah, oleh anggota kabinetnya apa enggak kira-kira gitu? Gimana tuh? jadi gini ya, kalau Pak Prabowo ini yang dia jalanin karena saya mempelajari angka dan astrologi, jadi yang dia alami saat ini sampai hari ini itu memang sudah takdirnya ya. Sudah takdirnya memang menjadi seorang presiden apa segala macam. Waktu dulu saya pernah Ya. ditanyakan juga. Terus kalau ngomongin secara karakter memang orang satu itu kan saya pernah bahas pantang menyerah karena matahari ruling planetnya mau dihajar jatuh besok hari yang baru ya. Jadi kalau ada yang tanya kok nggak kapok sih Pak Prabowo nyalon-nyalon mulu, karena angkanya satu, nggak pernah menyerah, optimis orangnya. Terus angka 7 itu sangat deep thinker. 7 itu punya pemikiran yang besar, yang cara berpikir dari cara pandang yang tinggi. Saking tingginya kadang orang-orang sekitarnya nggak nyantel. Oh gitu ya. Karena tinggi Mas. Sekarang bayangin Mas di atas. Itu berlaku buat aku juga iya, berarti dengan dong Mas ya? Hendra. Melihat secara lebih luas. Sedangkan temannya Mas Hendra di level 2. Mereka cuma melihat ini. Gitu. Jadi apa yang terjadi, salah paham Mas. Iya. Terus kalau ngomongin mungkin apa yang akan terjadi di pemerintahan beliau, saya yakin nih tujuan beliau itu sangat mulia karena kan di tinggi ya, di atas ya. Tapi karena pemikiran yang besar ini, apakah bisa orang-orang di bawah mereka ini mengikuti pemikiran mereka? Ya ini PR-nya Pak Prabowo ya. PR-nya Pak Prabowo ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih kekasihan sih ya. Karena saya sendiri life path-nya 7. Kadang saya banyak banget nih pengen saya bagi ke orang, tapi kadang saya mikir nyantel nggak ya yang saya mau kasih gitu. Takutnya ini malah nggak mudeng, dikira saya mengada-ngada kayak gitu ya. Itu. Jadi PR yang luar biasa. Terus kalau ngomongin angka tahunan Mas, Pak Prabowo ini tahun ini angkanya 8, tahun depan angkanya 9. Kerja keras luar biasa. Pasti ya, karena yang dia sudah pahami ya di sini, dia kan pasti banyak mendapat pencerahan nih dalam apa yang dia hadapi di tahun ini. Dia harus aplikasi nih di tahun depan. Sedangkan beliau sudah tidak muda lagi secara energi, secara power mungkin sudah agak berkurang ya. Tapi kalau secara spiritual saya yakin Pak Prabowo ini sangat dewasa, sangat bijak ya, karena nggak bisa dipungkiri. Semakin berumur itu secara, apalagi beliau punya angka 7, secara spiritual, secara kebijaksanaan tuh beliau pasti akan semakin besar. Nah ini perlu diperhatikan nanti Pak Prabowo adalah satu masalah kesehatan pasti, karena Mars ini linknya bisa jadi accident, dalam arti kalau mungkin dikit salah duduk atau apa itu rentan untuk sakit ya, bisa kena. Terus kedua, kalau beliau sudah punya penyakit bawaan di belakang ya, tahun depan ini harus benar-benar dikasih perhatian yang lebih ya. Jadi pengobatan apa segala macam tuh bagus untuk dilakukan di tahun depan, karena kan 9 ending. Jadi kalau ada penyakit yang pengen dituntaskan ya, selesaikan, besok dikontrol, benar-benar dicari, dapat solusinya, dapat obatnya. Bagusnya itu. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah ya buat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ya, teman-teman ya. Kita doakan aja. Terus gini Mbak, di dalam dunia kerja gitu ya, kita bikin semacam kayak bisnis itu kan butuh partner. Gitu ya. Dalam dunia kerja aku kolaborasi sama ini cocok apa enggak gitu ya. Nah nanti dilihat dari perspektif tanggal lahir itu gimana Mbak? Ini mungkin juga bisa digeneralisir dalam konteks relationship kali ya. Betul. Aku tuh kalau sama pasangan yang model begini cocok apa enggak dan seterusnya gitu. Monggo Mbak. Satu, saya mau kasih penjelasan, tidak hanya sekedar cocok atau enggaknya ya, tapi kita sendiri juga harus mau mendewasakan diri kita bahwa tidak selalu baik dan benar, bagus dan tidak, tapi bagaimana kita bisa
a parsley roll kalau orang Jawa ya. Jadi kita juga harus tahu kekurangan kita apa, kita pelajari, ngelihat lawan main kita, kekurangannya apa, cari solusinya. Lebih di situ saya tekankan. Oke, dari angka jelas kalau angkanya di depan 1, tanggal lahirnya, jangan berbisnis dengan orang yang punya angka 1. Oh, ya, matahari kan, kembar? Nggak bisa Mas, karena pasti keras egonya. Sekarang 1 nakoda, 2 ini kan nggak bisa. Pasti crash, pasti mereka berusaha untuk enggak, aku yang lebih pintar, aku yang ini. Aku sama dia cocok dong berarti? Tadi yang saya bahas 4 dan 7 ya. Ini kan 4 dan 7 ini angka yang sangat karmik kalau di numerologi. Tidak bisa terpisah. Kita pasti akan menarik. 7 itu pasti menarik 4, 4 pasti menarik 7. Nanti boleh benar nggak gitu ya. Mau itu sahabat, teman, istri, pasti narik tuh. Kenapa kok narik? Pernah saya bahas 4 kepala, 7 itu badan. Badan butuh kepala, kepala butuh badan. Tanpa kita sadar, orang angka 7 selalu menarik angka 4. Contoh Mas, Donald Trump dan Elon Musk 7, Donald Trump 4. Oh iya ya. Ya, ini itu ya, Pak ya. Cuma bahas, ini tanpa kita sadar jadi karena menteri memang gitu ya. ini karmic destiny ya, 7 dan 4 karena mereka itu punya karmic destiny. Jadi di luar kontrol kita. Dan itu kadang nggak kita sadari Tidak gitu ya, nggak kita sadari gitu. Narik aja gitu ya. Vibrasi itu. Lah gimana Mas? Memang ini kan sebenarnya satu bagian ya. Cuman ini terpisah aja. Jadi missionnya 7 ini harus menemukan 4, 4 harus menemukan 7. Gitu ya. Kayak aku sama dia kan juga nggak tahu gitu ya. Coba aja pisah berantem nanti. Padahal nggak tahu ternyata benar ya Mbak. Iya gitu. Benar juga. Beda, pasti secara karakter beda sekali. Tapi kalau mau melihat secara dalam, kalian berdua itu saling membutuhkan. Gitu sama kan? Iya. Kepala itu beda, lihatnya lebih ke sana. Badan tuh lebih ke dalam. Tapi kalau kepala ini nggak melihat ke dalam ya, kebanyakan melihat ke depan ya nggak bagus. Badan kalau nggak punya kepala ya nabrak terus gitu kan. Jadi emang butuh. Itu relationship juga sama Mbak? Sama Mas, sama. Kalau misalnya sama-sama satunya gitu gimana? Sama-sama pasti keras, pasti itu benar-benar. Jadi gini, kalau angka ini yang saya sampaikan ini dasar, kalau di bercat itu ada namanya karma. Jadi kadang ada orang yang punya angka 1 sampai dia mengakhiri hidupnya dia juga punya partner yang sama-sama angka 1. Kenapa Mbak kok ini bisa terjadi? Pasti di bercatnya dia punya soul contract dengan pasangan itu. Jadi memang dia harus bergelut dengan karma itu sampai selesai. Nah ini bisa dijabarkan di bercat, tidak bisa di numerologi. Jadi numerologi itu cuma kayak dasaran aja Mas, tidak bisa menggali. 4 dan 1 klop Mbak Amel, oke. Untuk relationship, untuk partner kerja bisa. 4 dan 1 oke gitu ya. Jadi 1 itu bisa digabung ke angka semua. Semua yang kelahiran misalnya di 11, 17, 18 kayak gitu bisa. Iya. Jadi kalau orang yang tanggal lahirnya 10, 1, 11, 12 sampai 19 bisa dipasangkan dengan semua angka. Ya, karena apa? Leader itu kan bisa memang fungsinya leader untuk semua gitu ya. Tapi kalau untuk berpartner 1 ini nggak bisa dengan 1. Semua itu kecuali angka 1 ya. Maaf. Kalau 2 sama 2 gimana Mbak Mona? Melankolik, saling lemah, pesimis. Ya saya nggak mau ini. Contohnya itu ya teman saya mantan pacarnya 2, dia 2. Akhirnya dua-dua saling melankolik, tidak bisa mencari jalan keluar kalau punya masalah. Ini lemah banget. Jadi saya nggak saranin terlalu lemah. 2 butuh 1, 1 butuh 2. Saya lupa bilang 2 bagus dengan 1 ya. Ini potensial yang terbaik. 2 bagus untuk dengan 1. Ini nih maksudnya kalau 1 tuh misalnya kayak tanggal 11 ya tanggal 1, 17. Kalau 2 itu bisa 27, bisa 28. Itu maksudnya gitu ya. Berarti 1 sama 2 oke gitu ya. Oke, sip. Angka yang di depan aja kalau mau untuk pasangan, jangan dihitung semua. Itu berpengaruh ya terhadap rezeki dan lain sebagainya gitu ya Mbak ya. Kalau mau ya ini
balik lagi, kalau kita pengen semuanya bagus, oh berarti aku harus gini nggak bisa. Hidup itu sudah ada ceritanya. Ini kan cuma hanya sekedar ilmu. Kalau sudah terjadi ya tinggal diaplikasi aja. Jangan terlalu dimanipulasi ya, karena ini bukan maksud saya untuk memberikan ilmu ini. Kalau untuk partner bisnis boleh lah. Enggak, advice-nya apa? Kira-kira ketika kemudian itu udah terlanjur begini gitu Mbak, gitu kan nggak mungkin cerai terus cari istri lagi, nggak mungkin bisa, gitu gimana? Nggak bisa, pahamin aja berarti belajar aja kekurangan dan kelebihannya yang tadi. Jadi tepo selironya ada gitu loh. Jadi cara pemahaman satu sama lainnya bisa, akhirnya kalau ada masalah dicari jalan tengahnya. Tidak dua orang tuh ego dengan satu dan yang lainnya, oh saya maunya begini, oh yang ini maunya begitu, yang nggak ketemu jalan keluar gitu. Nah yang saya mau bahas tadi, kalau di bercat itu akan lebih paham Mas, kenapa kok saya dipertemukan orang ini, bukan karena tanggalnya, tapi alasan apa kok kamu punya anak A, istri B, ya kenapa bisa kebaca? Iya Mas. Nah makanya aku minta tolong nanti kalau yang sudah dibaca bercatnya mohon di komen, karena dari bapak ibu kalian pun itu sudah ada karmanya sendiri kenapa dilahirkan dari bapak dan ibu ini, karena Anda harus memulai cerita kehidupan ini dimulai dari jiwa ini, jiwa ayah dan ibu kalian gitu ya. Karena kalian punya hutang karma di sini dan mereka pun juga sebaliknya, akhirnya berjalan di situ. Jadi kalau ilmu yang numerologi ini gimana Mbak begini begitu, ini tuh hanya sekedar kayak rumus gitu ya, tapi bukan secara mendalam untuk memahami kehidupan kalian masing-masing. Bahkan banyak case gitu ya, ketika kemudian secara numerologi dihitung, oh ini nanti buruk begitu kan. Beberapa case sahabatku, bahkan aku sendiri gitu, enggak, aku ngeramal hidupku sendiri nanti nggak akan terjadi kayak gini, itu ternyata bisa meminimalisir kok, asal udah settle antara lisan, pikiran, perasaan gitu ya, dan itu mungkin bisa relate juga dengan tindakannya gitu ya. Di bercat itu saya akan tunjukkan potensi mereka untuk merubah destiny, potensi mereka untuk merubah hidup. Jadi gini Mas, bercat itu pemetaan, sudah diprediksi ada dua cerita, yang jelek dan yang baik. Jadi keburukan, kelemahan kamu sudah terprediksi, kesalahan-kesalahan apa yang akan kamu perbuat sudah terprediksi. Yang untuk potensial terbaik pun sudah terprediksi. Kalau kamu punya bukunya, ya, kamu nggak sadar, kamu melakukan free willmu seenak kamu sendiri dengan ego kamu, akhirnya kamu kadang masuk ke sini, kadang kamu masuk ke sana. Kayak begitu. Bercat, keuntungan bercat apa? Kamu menyadari yang ini, kamu punya limit untuk meminimalis kelemahan kamu, akhirnya kamu fokus dengan yang potensial kamu. Bercat maksudnya itu, ya. 2 dan 7, Mbak Kety, gimana? 2 dan 7 bagus ya. Bagus, tapi kalau ngomongin bagus banget enggak, ini average. Kenapa? Karena 2 dan 7 kalau mereka ini sama-sama religius bagus ya. Jadi mereka tujuannya ke Tuhan gitu. Tapi kalau untuk mengejar duniawi kayaknya enggak 2 dan 7 gitu. Jadi misinya apa nih? Rumah tangganya mau apa nih? Mau mengejar spiritualnya atau duniawinya ya gitu. Karena 2 dan 7 bagusnya lebih ke spiritual, lebih ke Tuhan. Kalau 9 dan 2 Mbak Mona? 9 dan 2 bagus karena 9 itu sangat berapi-api, 2 itu bisa mengerem sedikit 9. Jadi 9 belajar untuk bertoleransi dari angka 2, angka 2 belajar untuk sedikit semangat kayak angka 9. Nah, kalau 17 dan 7 ini gimana? 17 dan 7 masih oke ya. Masih oke? Malah ini dalam pengertian karena mereka sama-sama punya angka 7, jadi sangat bisa saling memahami. Plus 17 ada punya angka 1 pasangannya itu bagus karena dia tidak cuma 7 dan 7. Kalau 7 dan 7 tidak bagus, tapi kalau 17 dan 7 bagus ya, karena ada angka 1-nya. Kalau 2 dan 5 Mbak Mona? 2 dan 5 bisa average. Biasa-biasa saja. 8 dan 16. 8 dan 1 gitu teman-teman. Jadi 16 cuman ini aja tanggal lahir yang depan aja gitu untuk
cocok apa enggak berpartner atau berhubungan relationship dengan ini gitu, dan gak kerah terus gitu ya. Intinya kalau untuk saya pesan untuk angka 1, turunkan ego, belajar untuk berkolaborasi. Walaupun Anda ini seorang leader, tapi leader tanpa tim itu Anda tidak bisa memimpin ya. Terus kalau angka 2, belajar untuk independen, walaupun kamu bukan independent person, tapi belajar untuk mandiri, nggak dikit-dikit tanya, nggak dikit-dikit menggantungkan orang gitu ya. Itu pesannya. Oke. Nah itu ya teman-teman, nanti sorry gak bisa baca semuanya, jadi teman-teman lebih baik lewat live pad atau berchat aja. Kalau gitu. Konsultasi live pad pasti saya akan bagi semua ilmu saya ya. Jadi akan saya urai dari kelemahan-kelebihan mereka dari tanggal itu, dan live padnya akan saya jelaskan sampai paham gitu. Nanti akan saya sampaikan nih apa-apanya, tapi tidak intens, tidak mendalam seperti berchat gitu kira-kira ya. Dan rata-rata semuanya puas kalau berchat gitu. Aku 2 tapi aku independen. Live pad-nya berapa? Live pad-nya berapa Mbak Yeni? Tanggal lahirmu berapa? Tanggal lahirnya dulu saya mau lihat. Coba Mbak Yeni, tanggal lahirnya berapa? Coba dihitung gitu. Independen bukan berarti mandiri ya. Contoh nih, Anda mungkin independen menurut di luar, bekerja, merantau sendiri, tapi Anda selalu butuh teman, dalam arti nggak bisa sendiri ya. 20 katanya. Nah ini nggak mungkin, pasti Mbak Yeni pasti butuh teman, nggak bisa kalau punya masalah pengen cerita sama temennya. Beda Mbak Yeni, kalau independen secara independen itu punya masalah pengen selesaiin sendiri ya. Tapi 2 itu punya kecenderungan bertanya, aku harus ngapain ya, aku harus bagaimana ya, gitu. Tapi kalau independen secara pekerjaan ya bisa, semua orang bisa independen ya secara pekerjaan, secara di dalamnya. Tadi lo banyak yang komen, Mbak Mona kenapa bisa glowing fresh natural kayak gitu gitu ya. Mbak, ini gimana sih caranya ngitung live pad itu? Masih banyak teman-teman yang penasaran. Mungkin aku bacain satu tanggal lahir ya Mbak ya, biar teman-teman ini apa paham gitu ya. 16 Juli 2014. 16 Juli 7 plus 7 14 5 16 17 20 oh 21 3 ya. Life path-nya 3, berarti kamu di kehidupan ini untuk menemukan kreativitas kamu. 3 itu Jupiter itu adalah guru ya. Jupiter itu punya misi untuk membagi, memberi. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Kalau mau kamu pengen sukses, pengen berhasil, kamu harus mengikuti rasa penasaran kamu, memperdalam ilmu kamu, habis itu ilmu kamu jual atau ilmu kamu bagi. Itu pekerjaan kamu ya. Pekerjaan kamu harus bagi ilmu gitu. Tapi dia satu loh, berarti dia ego juga ya, leader juga ya. Iya enggak? Berarti dia akan belajar secara independen. Pasti dia tidak cocok untuk sekolah formal. Jadi belajarnya dia secara independen. Ya, nggak apa-apa gitu. Jadi ini tadi Mas, angka itu nggak bisa cuman A terus ngomong A, nggak bisa. Kalau saya melihat life path secara personal ya, untuk di apa namanya, ada yang konsultasi, saya pasti akan gabungkan karena angka ini bergabung untuk bercerita, bukan tidak bisa dipisah-pisah terus diartikan satu-satu, nggak bisa. Aku malam ini baru mulai aware bahwa kemudian kenapa sih aku bisa punya anak ini, kenapa aku bisa lahir dari orang tua ini, itu ternyata ada maksud gitu ya Mbak ya. Ada maksudnya. Aduh. Mas, kehidupan ini adalah unfinished business kita. Kenapa kita terinkarnasi? Karena kita masih ada yang belum selesai. Gila, sumpah. Jadi kalau banyak ada beberapa yang ngeluh sama saya, Mbak, orang tua saya begini begitu, saya lo nggak mau dilahirkan begini ya. Saya cuman ya, kamu kesadaran belum sampai di situ. Sebenarnya kamu yang memilih orang tua itu sih, karena kamu punya PR yang ngeling di orang tua itu. Jadi memang kamu harus dilahirkan dari orang tua itu untuk belajar apa sih wisdomnya, apa sih alasan Tuhan memberikan ini ke kamu. Lebih ke situ sih. Kalau dicari cuman nyalah-nyalahin aja, itu kita berarti masih di 3 dimensi ya. Berarti kalau 3 dimensi itu cuman baru bisa benar dan salah, ini salahmu, ini salahku ya, yang kayak begitu. Ini 3 dimensi.
Kalau sudah naik ke 5, ke 7, ke 12, kamu berpikir sudah tidak seperti itu. Tapi lebih mikir, kenapa ya kok aku dilahirkan dari orang tua ini yang punya pengalaman hidup kecilku seperti ini. Tuhan tuh lagi ngajarin aku ilmu apa sih sebenarnya. Nah, ini yang tidak semua orang punya kesadaran di sini. Dari bercat nanti lama-lama orang itu punya kesadaran naik ke atas untuk memahami gambaran kehidupan mereka masing-masing. Jadi untuk membantu melepaskan kelekatan juga. Nah, kalau misalnya life path 9 Mbak, orientasi kerjaan yang cocok gitu ya. Tapi dia punya angka 1 juga, depannya 1 juga. Kerja itu gimana? Keras yang jelas ya, angka 9 nggak boleh males. Karena kamu di sini itu harus kesabaran kamu akan diuji. Jadi kamu harus mau bekerja keras, kamu juga mau sabar, tidak boleh gampang. 9 tuh sering banget nggak cocok pindah karena mereka tidak punya itu berlaku untuk relationship gak? Ya itu secara general kan energi gitu ya? angka seperti itu ya, jadi otomatis akan kayak gitu, nggak sabaran gitu loh. Jadi tidak trust the process. Jadi kalau mau sukses 9 itu harus mau merintis. Intinya kayak gitu, nggak ada yang belajar sabar lah ya. Iya, nggak ada yang tahu akan adanya proses gitu ya Mbak ya. Iya, nggak boleh 9 tuh sekali kamu instan pasti ngulang dari nol lagi, instan ngulang dari nol. Jadi misimu life path 9 adalah kamu harus belajar menjalani proses, harus punya loyalitas, karena itu kualitas yang sebenarnya. 9 itu loyalitas, tapi kamu harus gimana caranya kamu untuk loyal? Kamu harus meredam nggak sabaran kamu dan telaten dengan apa yang kamu kerjakan. Di situ loyalitas kamu, power kamu mulai aktif kalau kamu mau begitu. Terus Mbak, cara sederhana gitu ya untuk melihat life path kita sendiri bahwa aku tuh cocoknya jadi pengusaha, pebisnis atau karyawan, itu sesederhana apa sih cara ngitungnya gitu? Sesederhana ya itu tadi life path-nya aja. Pokoknya kalau kamu punya angka 1. Tapi jawabanku juga sederhana ya, karena life path ya. Kalau misi jiwamu secara otentik saya akan jabarkan di bercat. Tapi kalau life path itu ya sesederhana itu. Kalau 7 itu berarti service, harus melayani ya, harus membagi, apapun itu harus dibagi kalau 7. Terus kalau 8 itu memang material achievement Mas ya. Jadi misinya ya memang untuk mengakumulasi material achievement, tapi karena 8 ini karma, semakin banyak yang kamu keluarkan. Kenapa kok misimu enak material achievement, mengumpulkan banyak duit? Karena kamu juga punya misi berbagi, membagi, memberi ya. Aku masuk gak itu? Iya dong. Masuk ya? 8. Oh iya 8 ya. Kenapa Mas Hendra diberi keberuntungan yang sangat melimpah? Kenapa angka 8 akan melimpah? Karena mereka punya misi untuk membagi, untuk memberi ya. Semakin memberi, semakin membagi, melimpah. Jadi semakin memberi, semakin membagi, makin melimpah ya? Iya, real itu ya? Kalau angka 8 ini kan pasti nanti karena pikirannya duit, ada nih momen-momen mereka kayak, duh ini lagi minjem duit lagi, iya sih. Males gitu ya. Padahal ini tes Mas, ini tesmu. Tes ya? Ya itu tesmu. Kamu begitu terus nanti tiba-tiba ya umpama nih ada yang mau gol nggak jadi gol. Oh iya, gitu. Paham. Nah ini nih anaknya sahabatku nih. Sahabat ya sekarang. Iya sahabat ya. 4 sama 7 ya? 4 sama 1 apa 4 sama 7? 4 sama 7, oke. 1803 2008 berarti dia ketemunya 9 12 14 22 4. Ya bukan 22 sama ya, 22 Mas. 22 apa master number? Oh iya master number ya, 22 ya, 11 22 33 ya. Yang di rumah ngitung pakai kalkulator ya, biar ketahuan. Kalau master number nggak sampai kelewat, jangan cuma di ini pakai bayangan. Jadi 11, 22, 33 itu master number, mereka punya misi spesial. Karena misinya spesial, karena title-nya master, cobaannya juga spesial. Gitu. Ya kan? Karena mereka harus mengaktifkan power yang sangat luar biasa. Nah, kayak pisau aja Mas, kalau mau tajam kan memang harus diasah terus. Jadi kehidupan 11, 22, dan 33 ini pasti tidak mudah sekali, diasah terus. Tapi semakin diasah, dia
dia akan semakin lancip, tajam. Ini kalau angkanya 18 ada pending karma nih, 8-nya ya. Nggak apa-apa, pertama dalam kehidupannya anak ini nanti dari sampai umur 36 mereka Mbak, nggak sorry aku potong. Banyak yang komen, betul Mbak, cobaannya mantap banget. Live pad 33 terasa berat Mbak. Betul, 11 luar biasa, bener ya Mbak ya? Iya, ya itu tadi ilmu pasti ya. Kalau angka tadi saya sudah bilang ilmu pasti ini. Ini ilmu juga dari Tuhan, bukan dari saya ya. Jadi benernya ke Tuhan aja, Tuhan ke saya. Nah ini saya akan bahas 8, pasti akan ada krisis 18 kan ada angka 8-nya, akan anaknya kan 18 iya. Ada angka 8-nya, berarti akan krisis identitas di awal umurnya sampai nanti umur wajar lah ya. 6 ya Mas, enggak apa-apa. Jadi mesti anak ini akan coba-coba kerja A, kerja B, enggak apa-apa. Emang kayak begitu. Dia harus, kenapa kok harus begitu? Karena dia harus punya pengalaman yang banyak. Ya kalau punya pengalaman yang banyak, ketika nanti punya dicoba yang berat, dia sudah paling tidak skill lah ya, sudah terlatih gitu ya, nggak apa-apa. Nah nanti umur 36 ke atas itu biasanya baru menemukan pekerjaan yang sejatinya. Tapi biasanya Mas, life path yang punya numerologi, master number ya, untuk kalian semua juga, kalian itu sebenarnya punya misi jiwa ya. Jadi kalau hidupnya masih kayak begitu kok susah banget gitu, ayo mulai satu, mengintrospeksi diri, mendekatkan diri sama Tuhan, flashback dengan permasalahan-permasalahan kalian. Sebenarnya Tuhan itu sedang memberi pelajaran apa dengan kalian. Habis itu nanti pasti kalian tahu kok kunci jawabannya sendiri. Setelah punya kunci jawaban apa? Kalian kalau mau cari pekerjaan pasti pekerjaan yang punya misi. Tidak cuma hanya ngejar akhiratnya, dunianya aja. Pasti ada maksud akhiratnya juga gitu. Oke. Nah, habis ini teman-teman aku sediakan satu sesi terakhir gitu ya. Teman-teman bisa konsultasi, mumpung masih spill konsultasi dikit-dikit sebelum nanti konsultasi lewat berchat. Kalau berchat memang top ya, serius top, karena selama ini oke semua teman-teman yang konsultasi berchat sama Mbak Mona. Live pad juga oke. Banyak loh yang tanya akunnya Mbak Mona apa sih di. Saya tuh bukan. Oh iya, Mbak Mona gak seneng ngono-ngono iku rek. Enggak, saya enggak. Bahkan misi jiwanya beda, dia nggak suka. Klien juga Mbak, saya mau ke rumah mungkin karena terlalu seintrovert itu. Oh gitu ya. Jadi saya memang kalau rumah itu memang buat saya istirahat, kalau online nggak apa-apa kerja. Kalau mau ketemu saya bisa di Labrisa setiap hari Minggu. Labrisa. Iya, dari jam 10 Canggu. sampai jam 4. Iya, di Canggu. Canggu, oke. Ketemu jam Mbak 10 sampai Mona jam 4, ya. kalau mau di situ. Labrisa. Baik, Mbak Mona, break dulu sesi terakhir. Nanti kita teman-teman biar tanya-tanya bebas ya, teman-teman bisa tanya langsung ke Mbak Mona.